Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang saham Adaro. Nah, saya kan udah lama juga nggak buat video. Jadi di video kali ini saya akan coba mengupdate tentang portofolio saya, tetapi saya mungkin lebih utamakan saya menganalisa updatean sama Adro, karena Adro ini kan lagi hangat juga gitu. Dan saya juga ada pegang banyak gitu. Nah, semalam sebetulnya saya ada buat video, cuman saya baca komentarnya suaranya kurang kurang jelas ya kan. Mungkin karena semalam saya ada di 4.000, jadi suaranya kurang jelas. Nah, semoga yang kali ini jelas ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Talkbit, kita lihat ada Runi. Nah, ini video ini saya buat tanggal 3 Desember jam 11.25, jadi sebelum perdagangan bursa tutup sesi 1 ya. Jadi ini harganya masih bergerak nih, dia stabil di 210, 2.320 tadi pembukanya sempat ke berapa ya? 2.400. Nah, sekarang saya mau kasih lihat dulu terkait portofolio saya di Adaro. Tetapi saya hanya kasih lihat jumlah lotnya aja gitu ya, dan harga average-nya. Nah, tapi kawan-kawan jangan anggap ini sebagai suatu ajakan atau gimana atau sosokan, enggak. Ini hanya untuk sebagai supaya kita itu belajar itu saya itu maunya langsung ke fakta gitu. Kita kalkulasi Adro kalau apa ya? Kalau saya nggak beli Adaro, bingung juga gitu kan. Ngapain saya kalkulasi Adaro kalau saya nggak beli? Jadi harus ada pemicunya gitu, menurut saya. Nah, di sini saya akan kasih tunjukkan screenshotan Adro kepemilikan saya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada 5.000 lot, ya kan? Tetapi sebetulnya ini punya saya sendiri itu cuma 1.000 lot gitu. Saya nggak sekaya itulah punya 5.000 lot. Jadi ada eh, orang yang nitip ke saya dananya karena dia nggak ngerti pakai beli investasi saham ini gimana gitu kan. Udah tua gitu kan. Karena kalau udah tua ini kadang gaptek juga gitu. Jadi dia nggak ngerti tentang beli dari handphone atau gimana. Cuman dia saya jelaskan tentang investasi saham itu, dia ngerti investasi juga. Cuman dia hanya nggak ngerti di teknologinya. Jadi dia nitip uangnya, dia beli jarum tarik plot, ya udah lama juga. Nah, jadi saya kan ini ada 1.000 lot ini kan, kalian lihat. Jadi sekarang coba kita hitung berapa kira-kira dividen yang bisa saya dapatkan gitu kan. Kita lihat for action, kita lihat di sini dividen. Nah, ini kan dividen yang mau dibagikannya 1.358 per lembar. Akhirnya tanggal 6 Desember ya kan. Nah, jadi kita hitung aja. Saya punya 1.000 lot misalnya kan, atau kalian punya berapa? Kalikan 100, kalikan 1.358. Nah, jadi nanti saya cair dividen 135.800.000, ya kan? Masuklah ke rekening tanggal 6 Desember, rekening dana nasabah kan. Nah, uang dividen yang saya dapat ini mau saya apakan? Saya belikan AADI. Nah, hak membeli hak AADI saya ada berapa? Dari 1.000 lot itu berapa saya dapat hak membeli AADI? Nah, inilah saya kasih tunjuk ini. Inilah hak membeli AADI saya. Saya dapat 228 lot, ya kan? 227 lot, koma sekian, 227 lah, ini komanya nggak usah. Nah, 227 lot. Pertanyaannya, AADI harga eh, listingnya udah keluar belum? Udah, AADI. Nah, dia tipenya di harga 5.550, jadi sudah ditetapkan tanggal 5 masuk bursa hari Kamis, ya kan? Jadi hari Kamis sudah ada AADI. Nah, ini 5.550. Berarti kalau saya dapat hak beli 277, berapa tadi? 277 lot, ya kan? Kali 5.550 harganya, kali 100 karena 10 lembar.
277. Salah ini, 227 kali 100 dikali 2.550. Nah, 125.900.000, ya kan? Pas kan? Tengok dulu bentar ya. Nah, ini pakai laptop soalnya. Jadi kalau mau beli input di ya. Oh iya, pas 227 lot. Kali 100 kali 1.550. Nah, jadi nanti saya kalau mau nebus hak beli saya di AADI, saya butuh uang 125 juta, katakanlah 126 juta lah ya kan. 126 juta. Nah, tadi kan saya dapat dividen 130. Nah, ya udah tinggal kurangkan aja 120. Dapatlah saya sisa 9 juta. Anggaplah ini fee jual nanti 1 juta ini. Jadi cuma 8 juta lah. Nah, 8 jutanya saya mau ngapain? 8 jutanya saya mau nikmatin lah. Masa saya pegang saham Adaro, dapat dividen, saya mau gak ada, ini pasti nikmatin dong, ya kan? Kita jalan-jalan, kita makan-makan, kopi. Ini makanya enaknya kau beli saham itu yang aman gitu, yang bagi dividen, yang apa, manajemennya udah teruji. Nah, itu update per hari ini terbaru 3/12/2024. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya beli Adaro dan kenapa saya pegang Adaro. Oke. Jadi begini kawan-kawan. Dasar fondasi kita membeli saham itu, kita harus tahu dulu, kita ini beli ini ngapain gitu kan? Apa tujuannya gitu. Jangan kita beli saham karena hanya ikut-ikutan apa yang orang bilang gitu. Sebetulnya yang saya mau di channel ini tuh kalian itu dan saya juga sama-sama kita belajar supaya kita itu bisa berpikir independen gitu. Maksudnya ketika kita membeli saham itu kita punya apa ya, perhitungan kita sendiri gitu, analisa kita sendiri gitu. Jadi kita kalau itu naik kita nggak sombong, kalau itu turun kita nggak nyalah-nyalahin orang gitu. Jadi dewasa aja dalam berinvestasi, kalah menang gitu. Jangan kalau kita kalah nyalahin orang, kalau kita merah nyalahin orang gitu. Kemarin saya ada baca komentar apa kemarin komentarnya itu lucu saya rasa. Jadi intinya dia seperti menyalakan channel ini karena nggak ngasih tahu kapan jual saham yang di rekomen ya. Pertanyaan saya menganalisis saham ini nggak ngerekomen, saya Adaro. Nggak ngerekomen, ya saya beli Adaro. Saya analisa Adaro, saya videokan, itu kan real. Kalau kalian mau beli Adaro setelah menonton analisa ini, ya udah, itu berarti kan keinginan kalian setelah menonton analisa. Bukan saya suruh kalian beli Adaro. Nah, kan enggak. Kita kan menganalisa di sini supaya ada bahan untuk sama-sama belajar. Kalau nggak ada bahannya, apa yang mau kita analisa? Kan gitu. Nah, persoalan kalian setelah mendengar video ini mau beli Adaro atau enggak, yaitu masing-masing kembali lagi ke kita masing-masing. Nah, yang saya mau kita ngerti gitu, gimana sih cara berpikir dia sampai dia mau beli Adaro, itu yang penting. Cara berpikirnya itu gimana? Nah, sekarang saya jelaskan. Misalnya saya mau beli Adaro, kan? Kenapa? Nah, dia udah ganti nama ini kemarin di RUPS-nya. Jadi Alam Tree Resources Indonesia, tapi kode sahamnya masih Adaro. Adaro. Kemarin kan Adaro Energi Indonesia gitu. Nah, kenapa saya beli Adaro? Yang pertama adalah saya mau ngincar AADI. Itu dulu. Satu-satu kita kan. Apa maksudnya incar AADI? Nah, Adaro ini kan melakukan suatu aksi korporasi. Dia kan mengeluarkan AADI dari struktur holdingnya Adaro gitu. Jadi kan Adaro ini dulu ada si ADMR, AADI, Adaro Andalan Indonesia, ADMR, sama si Adaro Green itu kan, yang bisnisnya hydro and LT ada sama pembangkit listrik tenaga surya gitu. Sekarang si Adaro Andalan ini dia keluar dari Adaro. Ya, jadi dia struktur sendiri.
ya kan, perusahaan sendiri dia. Nah, pertanyaannya, kenapa Adaro mau mengeluarkan AADI kalau misalnya sekitar 72% saya udah hitung dari laba bersih Adaro terakhir tahun 2023 itu disumbang oleh AADI. Logikanya apa? Kalau misalnya kita punya perusahaan kan, terus kita keluarkan anak perusahaan yang jadi sapi perah Esco, ya kan? Yang jadi itulah penghasil uang kita terbesar. Loh, bodoh kali kita kalau misalnya nggak ada rencana kita untuk Adaro, kita keluarkan apa yang menghasilkan uang itu untuk jadi berdiri sendiri. Capek kali kita. Ngapain kita IPO kan dia kalau misalnya nggak ada rencana buat si Adaro ini. Kalau memang kita mau dapat dividen aja terus main dividen, ya udah gitu kan. Dibiarin aja si AADI-nya di dalam Adaro. Kenapa harus dikeluarkan? Memangnya keluarkan itu nggak makan biaya? Kan makan biaya semua itu kan kawan. Biaya IPO, bayar bursa, inilah, listing lah, audit, biaya audit. Itu kan uang semua gitu. Ngapain kalau nggak ada tujuannya? Kita ilustrasikan percakapan gini. Misalnya ada orang tanya, Pak Boy pengendali ya, Pak Boy Tohid. Ngapain keluarin AADI? Nggak ada, iseng aja. Saya mau lihat Adaro hancur. Kalau seandainya Adaro hancur karena keluarnya AADI, ya percakapannya harus setolol itu kan? Kan nggak mungkin tapi kan. Masa dia udah mendirikan perusahaan capek-capek, dia mau ngancurin itu hanya karena iseng, nggak mungkin, nggak logis itu. Yang betul adalah dia keluarkan AADI karena bisnisnya itu bisnis batu bara. Jadi fosil mungkin kan. Kalau dia mau masuk indeks MSCI atau FTSE pasti dipersoalkan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia fokus ke green energy pasti akan didukung. Karena gini, inti dari energi masa depan itu bagi dunia saat ini tuh green energy. Tuh, energi hijau gitu. Pokoknya jangan pakai batu bara lah. Intinya itu aja itu. Mengurangi fosil gitu kan. Tapi secara logika, apakah mungkin batu bara dalam semalam nggak dipakai lagi? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Penyumbang listrik dunia ini 55% masih dari batu bara. Nggak mungkin dia tiba-tiba dihentikan. Jadi 1,5 dunia ini mati lampu. Nggak mungkin. Menurut saya, porsi batu bara bukan dihilangkan, tetapi akan dikurangi. Ya kan? Dikurangi green energy perlahan-lahan bangun infrastrukturnya. Kan kita mau pakai transisi ke green energy kan harus bangun infrastruktur dulu. Nggak bisa dalam semalam cekrek dan pakai energi apa hydro atau PLTS gitu kan atau pembangkit listrik tenaga pakai solar panel gitu. Nggak bisa dalam semalam coy. Pasti kan dibangun dulu infrastrukturnya gitu kan. Nah, tapi future-nya gimana? Ya future-nya di green energy. Tapi apakah batu baranya nggak ngasilin uang? Oh, salah besar bos. Batu baranya makin menghasilkan uang karena makin sedikit yang apa nanti yang punya tambang dengan kepemilikan izin gitu kan. Terus kebutuhan di Cina sama India masih tinggi gitu. Ya pasti persediaan makin sedikit karena orang mau ke green tapi permintaan tinggi, harga pasti naik bos gitu. Apalagi kondisi dunia geopolitik nggak apa ya kan, ya belum apalah damai aman sejahtera, masih ada perang di mana, pasti masih dipakai batu bara. Nah, itu tujuannya saya mau beli AADI karena saya tahu dia membagikan dividen rutin dan dia sudah kokoh, manajemennya kokoh gitu kan, kuat. Adaro ini kan manajemennya kuat kali bos, itu yang kita suka, kuat kali manajemennya, baru dia rutin membagikan dividen dari dia listing itu ya, dari dia listing tahun 2008. Oke, kita bicara fakta aja di sini. 2008 ya kan. Kita lihat dividen. Nah, dari 2008 dia listing, 2009 dia rutin terus bagi dividen 2 kali setahun sampai 2024. Siapa nggak mau beli perusahaan yang rutin bagi dividen?
Baru AAD ini kalau kalian hitung lagi angkanya, dia ini dijual cuma di PE ratio 2,6 kali saya pernah. PBV-nya cuma 0,7 atau 0,8 kali. Murah kali kawan-kawan. Siapa yang nggak mau? Pasti berebut nanti AAD ini IPO-nya. Ya kan? Berebut AAD IPO. Nah, harganya pasti arah. Hari pertama, hari kedua mungkin. Ya kan? Nah, ada Ronet kan turun itu waktu dibeli. Tapi turun ya tergantung kalian masuknya di harga berapa average-nya kan. Kalau orang yang masuk di Adro dari harga 2.500, 2.300, ketawa-ketawa aja dia. Orang dia kemarin sampai naik 3.670 floating profit kok. Nah, pertanyaannya, tanggal cum dividen, ya kan, Adaro closing di harga berapa? Di harga 3670, saya masih ingat, 3670. Oke. Nah, dia kan bagi dividen 1.350, ya kan? 1000 kurangilah 1.350. Nah, jadi harga stabilnya Adro ini di pasar pasti menyentuh di nggak jauh-jauh di sekitar sini 2.320. Karena teorinya itu harga terakhir cum dikurangi berapa besar dividen, nanti segitulah harga pergerakan market dia yang stabilnya dulu. Nah, jadi pertanyaannya apakah harga Adro yang gerak-gerak sini jam 11.41 ini udah stabil? Stabil. Nah, dia udah di pas dikurangi sama dividennya 2.320. Nah, dia kan gerak di sisi kan. Nah, tapi apakah Adro nggak bisa tiba-tiba naik lagi? Pertanyaannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ini masa depan, bos. Green energy, ya kan? Pasti dijual terus itu masa depan itu. Kalau misalnya nanti pembangkit listrik tenaga hidronya itu, airnya itu jadi semua, kemudian kan ADMR-nya ada jalan, smelter aluminium kan paling besar di Indonesia kalau nggak salah. Ya udah pasti labanya stabil lagi nanti, baru valuasinya stabil lagi. AADI-nya gimana? AADI-nya pasti naik. Kenapa? Karena semua orang pasti berebut gitu. Nah, jadi itulah kesimpulan saya. Sebetulnya logika sederhananya gini sih. Kalau misalnya para pengendali Adro, orang-orang pintar dan jenius itu ya, mereka bukan orang-orang tolol kan. Ngapain mereka buat cabik-cabik sesuatu kalau nggak ada strategi tujuannya? Pasti ada, udah dirapatkan orang. Cuma ini kan nggak mungkin semua dikasih tahu sama publik kan gitu. Ya udahlah, dikeluarkan lah adik, gitu kan. Nggak, masih nggak masuk akalku kalau nggak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya untuk si Adaro gitu. Pasti itu kalau analisa. Nah, jadi itu anak alasanku beli Adaro dan mengincar AADI. Nah, nanti kayak mana persoalannya? Kalau misalnya Adaro-nya turun, AADI-nya turun, rugi. Apakah saya akan menyerah dan mengaku kalah? Enggak juga. Di investasi saham ini naik turun itu biasa aja. Makanya itu yang kita biasakan. Dan kita panik ini jual. Ngapain, Cok? Kalau kita udah fokus dan tahu perusahaan yang kita beli ini manajemennya kuat, ketahanan keuangannya kuat, ngapain kita gentar kalau turun? Kalau ada cash beli lagi, perbanyak lagi lotnya. Ngapain kita takut? Kalau sama Adaro, kita kan udah tengok track recordnya gitu. Track record, membangun track record kok konsisten 10-12 tahun bagi dividen rutin itu nggak gampang kawan-kawan. Nggak gampang. Butuh manajemen yang kuat. Nah, kalau manajemennya udah kuat, dia ngelakuin aksi korporasi kayak gini, udah kita dukung-dukung aja lah. Dia udah pasti kasih strategi. Nah, itulah alasan saya kenapa saya beli Adaro. Nah, kalian juga harus bisa berpikir gitu. Gimananya itu? Ya rangkai sendiri aja. Teorinya ya udah valuasi, cek dividen, cek manajemen, siapa pengendali, ini pengendalinya siapa kan? Profile kan. Nah, kita lihat siapa pemegang sahamnya di sini. Nah, yang ada huruf P ini artinya pengendali. Artinya PT Adaro Strategi Investment yang mengendalikan dari Adaro. Tuh. Kemudian kita lihat lagi siapa yang ada huruf P-nya. Oh, Pak Garibaldi itu ada huruf P-nya juga. Dia pengendali juga sekaligus direktur utama dia. Direktur utama. Udah, itu aja simpel itu. Ribut-ribut lah. Oke, itu aja kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar investasi saham atau sudah lama berinvestasi saham,
namun terus merugi dan tak kunjung mendapatkan pertumbuhan keuntungan, saya menulis e-book yang bermanfaat untuk merubah keadaan itu. Untuk kalian yang berminat mendapatkan e-book ini, silakan hubungi nomor berikut ini ya. Untuk kawan-kawan yang lebih nyaman dan senang belajar secara langsung, saya menyediakan kelas belajar private secara online. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan langsung hubungi nomor berikut ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.